Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Mirza menyampaikan hingga 2029, Pemprov Lampung memiliki arah pembangunan yang jelas dengan 3 misi utama. Gubernur Jihan Nurlela mengatakan kerjasama Pemprov Lampung dengan PT Olam memiliki landasan kuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Edi Pratama dan Wakil Bupati M. Saipul Anwar, berbagai penghargaan terus mengalir berkat capaian kinerjanya di atas rata-rata. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk membangun ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Coffee Morning bersama pimpinan dunia usaha yang digelar di PT Nestle Indonesia Panjang Factory pada Rabu 28 Januari 2026. Coffee Morning diakhiri dengan pelepasan ekspor 10.000 ton produk Maggi serap ke Filipina oleh Gubernur Mirza dan Wagub Jihan. Gubernur Mirza menyampaikan hingga 2029, Pemprov Lampung memiliki arah pembangunan yang jelas dengan 3 misi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif, serta meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat melalui pemerintahan yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi kunci agar seluruh potensi Lampung dapat bergerak bersama, sebab selama ini ekosistem ekonomi di Lampung masih berjalan secara terpisah antara sektor pertanian, industri, dan dunia usaha. Gubernur menilai kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi belum optimal dirasakan masyarakat, khususnya petani. Gubernur menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam memperkuat daya saing daerah, di mana penguatan daya saing dilakukan dengan memperkuat industri, meningkatkan produktivitas petani, serta membangun kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Selain ekonomi, Gubernur Mirza juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat terbawah di Sumatera dan peringkat 26 secara nasional. Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Lampung memiliki kedekatan geografis dengan Jakarta, infrastruktur yang memadai, serta akses teknologi yang relatif baik. Dalam paparannya, Gubernur Mirza juga memaparkan potensi besar perekonomian Lampung. Disebutkan pada tahun 2024, produk domestik regional bruto PDRB Lampung tercatat sebesar 483 triliun rupiah. Namun sekitar 26% atau 130 triliun masih berasal dari bahan mentah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dan sementara kontribusi sektor industri masih sekitar 18% atau 90 triliun rupiah. Pemprov Lampung mencatat bahwa dari nilai 130 triliun, sektor pertanian tersebut baru sekitar 40% yang diolah di dalam daerah, yang artinya masih terdapat potensi lebih dari 70 hingga 100 triliun yang keluar dari Lampung dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah. Sebagai solusi konkret untuk mendorong ekonomi inklusif dan meningkatkan nilai tambah, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program Desaku Maju. Program Desaku Maju berfokus pada pengolahan hasil pertanian langsung dari desa melalui penyediaan mesin pengering, dryer, pupuk organik cair, pelatihan vokasi, serta penguatan badan usaha milik desa, BUMDes.
Melalui program tersebut, jagung, padi, singkong, kopi, dan kakao akan dikeringkan dan diolah di desa sebelum dipasarkan. Gubernur Mirza menuturkan bahwa langkah ini terbukti mampu meningkatkan harga jual hasil panen, menekan biaya logistik, memperkuat daya tawar petani, serta membuka lapangan kerja di desa. Gubernur juga mengungkapkan bahwa desa-desa yang telah memiliki mesin dryer menunjukkan peningkatan signifikan pada harga jagung. Harga jagung di desa yang memiliki dryer dapat bertambah di kisaran Rp4.000 per kilogramnya. Sementara desa yang belum memiliki fasilitas tersebut mengalami penurunan harga yang cukup tajam. Hingga saat ini, Pemprov Lampung telah menyalurkan dryer di puluhan desa dan menargetkan kebutuhan sekitar 500 unit dryer untuk seluruh wilayah Lampung. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan fasilitas pupuk organik cair di desa-desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya efisiensi logistik dan penguatan infrastruktur pendukung, di mana Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat pembangunan jalan provinsi guna mendukung aktivitas industri dan distribusi hasil pertanian tanpa merugikan petani. Tidak hanya aspek ekonomi, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada isu lingkungan. Gubernur menyampaikan rencana rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai sebagai upaya mengatasi banjir dan degradasi lingkungan akibat deforestasi. Hingga 2029, Lampung membutuhkan sekitar 9 juta pohon untuk rehabilitasi kawasan hulu dan pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Factory Manager PT Neste Indonesia, Panjang Jeffrey Maduro, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela merupakan sebuah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat hubungan dengan pelaku industri dan dunia usaha. Jeffrey menjelaskan bahwa pabrik Nestle Panjang saat ini memproduksi 19 SKU yang mencakup berbagai merek unggulan Nestle Indonesia seperti Milo, Maggi, Nescoffee, serta produk Nestle Profesional. Jeffrey juga menjelaskan bahwa sejumlah produk termasuk Maggi dan Milo KB tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor, menjadikan pabrik Panjang sebagai salah satu penopang ekspor produk Maggi Nestle. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan kontribusi nyata Nestle dalam meningkatkan daya saing industri pangan nasional, sekaligus mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan misi Nestle untuk menciptakan manfaat bersama dan nilai tambah bagi masyarakat. Selain produksi, Jeffrey menyampaikan bahwa Nestle juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan, khususnya melalui penguatan rantai pasok kopi di Lampung. Melalui program Nestle Coffee Plan, Nestle telah mendampingi sekitar 12.600 petani kopi dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, kualitas panen, dan praktik budaya. Jeffrey menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Lampung. Ia berharap sinergi antara dunia usaha dan pemerintah terus diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing dan berkelanjutan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga pelepasan ekspor 10.000 ton produk Maggi serap ke Filipina oleh Gubernur Mirza dan Wagub Jihan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mengembangkan kakao berbasis agroforestry sebagai model hilirisasi berkelanjutan yang menyatukan kepentingan ekonomi petani dan kelestarian hutan. PT Olam Indonesia memastikan awal Maret 2026 ini memulai proyek yang akan melibatkan sekitar 35.000 hektar lahan perhutanan sosial dan 18.000 petani, khususnya di Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi lanjutan antara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, PT Olam Indonesia,
serta tim partnership Porpores dari pemerintah Inggris yang digelar di Bandar Lampung Selasa 27 Januari 2026. Pertemuan merupakan tindak lanjut kerjasama pengembangan komoditas kehutanan sosial setelah sebelumnya dilakukan kunjungan lapangan hilirisasi kakao di Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Kunjungan tersebut bertujuan memetakan potensi kakao petani perhutanan sosial untuk masuk dalam skema hilirisasi berbasis agroforestry. Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengatakan kerjasama Pemprov Lampung dengan PT Olam memiliki landasan kuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Wagub menambahkan, hasil observasi menunjukkan kualitas kakao petani Lampung dinilai baik dan proyek ini mendapat respons positif dari seluruh pemangku kepentingan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menegaskan bahwa kerjasama dengan PT Olam sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan petani perhutanan sosial. Menurutnya, pendekatan agroforestry menjadi solusi strategis karena mendorong peralihan dari sistem monokultur menuju pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai ekonomi. Direktur PT Olam Food Ingredients Indonesia, Imam Suharto, menyampaikan pendampingan kakao berbasis agroforestry telah dijalankan pihaknya sejak 2015 dan terbukti berhasil. Proyek ini direncanakan mencakup sekitar 35.000 hektar lahan perhutanan sosial dan melibatkan 18.000 petani di 4 kabupaten. Program tersebut juga mendapat perhatian pemerintah Inggris melalui PCDO dan diproyeksikan menjadi percontohan global. PT Olam menargetkan implementasi program dimulai paling lambat Maret 2026. Setelah seluruh tahapan persiapan dan kesepakatan teknis dirampungkan bersama pemerintah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, 4 daerah di Provinsi Lampung meraih penghargaan bergengsi Universal Health Conference Award 2026. Karena dinilai berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui program jaminan kesehatan nasional. Keempatnya adalah Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Utara. Khusus Kabupaten Lampung Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar. Berbagai penghargaan terus mengalir berkat capaian kinerjanya di atas rata-rata. Pekan lalu, Pemkab Lampung Selatan berhasil meraih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2025. Sekaligus menempatkan Lampung Selatan sebagai kabupaten terbaik seprovinsi Lampung dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Kali ini, Pemkab Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage Award 2026 kategori Pratama dari BPJS Kesehatan. Sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Bupati Radityo Egi Pratama sedang di Jepang mengikuti workshop internasional pengelolaan sampah dan lingkungan yang digelar pemerintah Jepang di Tokyo. Sehingga penghargaan diterima Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam acara penganugerahan UHC Award 2026 yang dirangkaikan deklarasi dan perencanaan UHC di Ballroom G-Expo Competition Centre, Jakarta Pusat 27 Januari 2026. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan penduduk, sekaligus menjaga keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan nasional melalui sinergi berkelanjutan dengan BPJS Kesehatan. Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat perlindungan jaminan kesehatan di Lampung Selatan telah mencapai hampir 98%. Melalui raihan UHC Award 2026, Pemkab Lampung Selatan menegaskan konsistennya dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah, meningkatkan keaktifan peserta JKN, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil, mudah diakses, dan berkelanjutan.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kebijakan pro rakyat di sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung Timur menggelar sosialisasi anti korupsi di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur pada Rabu 28 Januari 2026. Kegiatan ini mengusung tema kolaborasi pemerintahan dan sektor swasta, membangun budaya integritas dalam praktik ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung Timur menggelar sosialisasi anti korupsi di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur pada Rabu 28 Januari 2026. Kegiatan ini mengusung tema kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, membangun budaya integritas dalam praktik ekonomi lokal. Kegiatan diikuti peserta dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara atau ASN, di lingkungan Pemkab Lampung Timur, kepala desa, kepala UPTD Puskesmas, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang terus dilakukan pemerintah daerah, namun berbeda dengan sebelumnya. Kegiatan kali ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Ini adalah bagian dari upaya kita sosialisasi pencegahan anti korupsi. Cuma bedanya ini kolaborasi membangun ekosistem. Kalau kemarin kita hanya internal untuk pemerintahan daerah, ASN di lingkungan Pemkab, kecamatan, bahkan sampai tingkat puskes, desa. Nah hari ini judulnya adalah kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam rangka pencegahan korupsi. Menurut Ella, upaya membangun ekosistem anti korupsi tidak bisa hanya fokus pada ASN. Pelaku usaha juga perlu dilibatkan karena dunia usaha memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun budaya integritas. Sementara dalam sambutan Ketua HIPMI Lampung Timur, Aditya mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun Lampung Timur yang bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok. Aditya menjelaskan alasan HIPMI mengundang aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan dalam sosialisasi tersebut dilakukan agar pencegahan korupsi dapat dipahami secara komprehensif sejak dini. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, tim unit Treskrim Polsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan berhasil membongkar sindikat pencurian yang selama ini meresahkan warga. Dua pelaku utama bersama satu orang penadah barang hasil curian berhasil dibekuk polisi. Pengungkapan kasus berawal dari laporan pencurian di kantor Balai Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan pada Oktober 2025 lalu. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya, dua pelaku berinisial H, 41 tahun, dan P, 29 tahun, warga Desa Wawasan, Tanjung Sari, berhasil ditangkap. Kedua pelaku dibekuk saat berada di wilayah Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dalam aksinya, para pelaku membobol kantor desa dengan cara merusak jendela. Setelah itu, mereka menggasak sejumlah barang berharga, di antaranya laptop, printer, proyektor, serta alat penyedot air. Tak hanya satu lokasi, dari hasil pengembangan, polisi menemukan fakta bahwa kedua pelaku kembali beraksi di lahan perkebunan semangka, Desa Sindang Sari, Tanjung Bintang.
Di lokasi tersebut, mereka mencuri 4 unit mesin Alkon dan 3 unit tangki semprot. Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Edi Korinas, mengungkapkan kedua pelaku diduga kuat merupakan bagian dari sindikat pencurian yang beraksi pada malam hari. Motif pencurian ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup aja. Barang yang dicuri pelaku ini sudah dijual atau sudah dijual. Mereka juga membawa barang ini yang menggunakan roda 4. Sudah kita amankan juga roda 4. Barang hasil curian tersebut sempat dijual kepada seorang penadah berinisial WS warga desa Srikaton, Tanjung Bintang. Penadah kini turut diamankan polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit laptop, 2 unit mesin Alkon, 2 unit tangki semprot, serta 1 unit mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan kasus. 1 pelaku lain masih dalam daftar pencarian orang dan terus diburu petugas. Dari Lampung Selatan, Hari Atriansyah, Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara merespon aspirasi masyarakat desa Dwi Kora, Kecamatan Bukit Kemuning, yang mendorong bendungan pembangkit listrik tenaga air Waibesai dikembangkan sebagai destinasi wisata alam yang dapat menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara merespon aspirasi masyarakat Desa Dwi Koro, Kecamatan Bukit Kemuning, yang mendorong bendungan pembangkit listrik tenaga air Waibesai dikembangkan sebagai destinasi wisata alam. Konsep wisata tersebut sudah jadi pembahasan antara masyarakat dan DPRD Lampung Utara serta pemerintah kabupaten setempat. Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal didampingi Ketua Komisi 3 Rahmat Padli serta perwakilan pemerintah kabupaten As Imad Saleh melakukan sidak ke lokasi Surgentang PLTA Waibesai Bukit Kemuning, Lampung Utara, Rabu 28 Januari 2026. Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan agar DPRD memperoleh gambaran utuh mengenai potensi kawasan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan. Dirinya menilai gagasan dan ide dari masyarakat ini lanjutnya sangat mulia. Ia akan kawal terus sampai ke pemerintah pusat. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Setiap domba ada pelatihnya masing-masing. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik inisiatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk membangun National Cassava Center yang berpusat di Universitas Lampung. Pusat riset ini diproyeksikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas ubi kayu Indonesia agar mampu bersaing di pasar global dan dapat bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Langkah besar yang diambil oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam menjadikan daerah menjadi lumbung pangan nasional bukan hanya isapan jempol belaka. Bappenas RI telah menunjuk Lampung menjadi pusat riset dan penelitian Cassava Center. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal secara resmi mengkonfirmasi rencana tersebut. Proyek strategis nantinya akan ditempatkan di Universitas Lampung. Pak Gubernur menjelaskan dalam kesempatan pertemuan tersebut bahwa nanti lokasinya akan di Unila. Artinya ini memang murni programnya Bappenas dan Unila. Oleh karenanya posisi Pemprov Lampung ya mensyukuri adanya rencana pembentukan National Cassava Center yang berkedudukan di Lampung. Sekali lagi ini inisiatif dari Bappenas RI yang bekerja sama dengan beberapa stakeholder lain termasuk Unila. Nah di situ Pak Gubernur menginformasikan juga bahwa program Bappenas ini
pada akhirnya akan lebih berfokus pada riset yang akan meningkatkan produktivitas ubi kayu kita, singkong kita. Kalau dia produktivitasnya meningkat, minimal kita bisa ikut berbicara, bersaing dengan Thailand dan Vietnam ya, yang hari ini menjadi juga sentra produksi ubi kayu. Tujuan besar dari Pusat Riset Singkong Nasional adalah mendongkrak produktivitas singkong lokal yang selama ini masih tertinggal dari kompetitor dunia seperti Thailand dan Vietnam. Dengan sentuhan teknologi dan riset dari Unila, yang diharapkan kesejahteraan petani di Provinsi Lampung akan meningkat seiring dengan kualitas hasil panen yang lebih kompetitif. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, Navara City Park, destinasi wisata berbasis theme park yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukabumi. Kawasan wisata ini dikembangkan sebagai ruang rekreasi modern yang memadukan wahana hiburan, area bermain keluarga, serta pusat kuliner dalam satu kawasan yang tertata dan nyaman. Sales dan Marketing Manager Navara City Park, Herlina Chaniago, mengungkapkan Navara memiliki banyak program yang dipastikan akan membuat masyarakat selalu kangen untuk terus berkunjung. Diterangkan Herlina, untuk waktu dekat ada program yang sangat menarik. Di antaranya Carol Paradise Pool Party akan dilaksanakan tanggal 14 Februari bertepatan dengan Hari Valentine. Dengan tiket Rp85.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati HTML wahana. Semua wahana yang ada di Navara. Kemudian bisa menikmati rangkaian acara, ada DJ, performance, ada fry dance, kemudian ada aero zumba party, kemudian ada door press. Acara dimulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam. Juga disiapkan soft drink serta gift coklat love, namanya Carol Paradise Pool Party. Setelah itu rangkaian acaranya di tanggal 16 hingga 17 Februari, bertepatan dengan Imlek. Di Imlek pun Navara City Park sudah menyiapkan. Jadi akan ada pertunjukan show. Siangnya pertunjukan lusyu. Kemudian dari sore sampai malam akan ada pertunjukan barongsai. Kata Herlina, selain itu juga ada ornamen-ornamen serta nanti karyawan menggunakan pakaian ala Imlek semua. Jadi nuansanya betul-betul nuansa Imlek. Program lainnya mulai 1 Februari. Mulai start program berkah lebaran. Tentu sangat seru, bisa bikin seluruh masyarakat selalu mengingat. Jadi berkah lebaran ini pengunjung cukup berbelanja kelipatan 100.000 saja. Boleh beli HTM, misalnya harganya 50.000. Artinya dia beli 2 HTM mendapatkan 1 kupon. Tiap 1 kupon berlaku dari tanggal 1 sampai dengan undiannya di tanggal 3. Hadiah undian utamanya 1 unit motor Honda Scoopy dan hadiah lainnya seperti sepeda listrik, TV LED, kulkas, mesin cuci, smart tablet dan hadiah-hadiah lainnya. Ditambahkan Herlina sebagai destinasi wisata perkotaan. Navara City Park menawarkan pengalaman berwisata yang lengkap bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Akses lokasi yang mudah dijangkau menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan utama untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman maupun komunitas, baik pada hari biasa maupun akhir pekan. Navara City Park menghadirkan berbagai wahana dan fasilitas hiburan yang dirancang dengan konsep theme park, sehingga memberikan pengalaman rekreasi yang menyenangkan dan atraktif, khususnya bagi anak-anak dan keluarga. Selain wahana bermain, kawasan ini juga dilengkapi dengan area terbuka yang nyaman untuk bersantai serta ruang interaksi sosial bagi pengunjung. Salah satu daya tarik utama Navara City Park adalah keberadaan beragam tenda makanan dan minuman yang menyajikan aneka kuliner lokal hingga kekinian. Kehadiran tenan kuliner ini tidak hanya melengkapi pengalaman berwisata, tetapi juga menjadi wadah pengembangan pelaku usaha kuliner dan ekonomi kreatif daerah. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan hidangan sambil bersantai di kawasan wisata yang tertata dengan apik. Navara City Park juga menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas keluarga dan komunitas seperti kegiatan rekreasi,
pertemuan hingga acara hiburan berskala kecil. Penataan kawasan yang modern, bersih, dan ramah pengunjung menjadikan destinasi ini nyaman untuk berlama-lama serta cocok sebagai tempat berkumpul dan berfotoria. Keberadaan Navara City Park di Kota Bandar Lampung turut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata perkotaan dan penguatan sektor ekonomi kreatif, khususnya subsektor kuliner dan hiburan. Destinasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata kota, memperluas pilihan destinasi rekreasi keluarga, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas yang tersedia dengan datang langsung ke lokasi sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pengelola. Selama berkunjung, pengunjung diimbau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan, agar Navara City Park tetap menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pengunjung kalau misalkan mau ada rental ban, rental sepeda listrik, rental bean bag, itu di luar paket tadi. Harganya sudah worth it sekali sih menurut saya, dan Navara ada di tengah kota. Menurut saya orang datang ke sini nggak akan kecewa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Aliunsyah Ramdhani Aprianta melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung, Zulkarnain, melantik 12 pejabat administrator atau eselon 3 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung pada Rabu 28 Januari 2026. Zulkarnain menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus hukum alam dalam upaya penyegaran dan peningkatan kinerja birokrasi. Menurut Kakanwil Kemenak Lampung, Zulkarnain, mutasi dan rotasi adalah sunatullah dalam organisasi. Selain penyegaran, ada juga yang mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi yang bersangkutan. Zulkarnain mengungkapkan selama sekitar 1 bulan menjabat sebagai Kakanwil Kemenak Lampung, pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja pejabat. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar penempatan dan promosi jabatan. Zulkarnain berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja secara maksimal dengan mengedepankan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sombong, jangan menyalahgunakan kewenangan, dan jangan sampai menzalimi umat maupun masyarakat. Ke-12 pejabat yang dilantik adalah Dr. Andes Haji Marwan Syah dari Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Lampung menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Lampung Timur. Lalu Haji Rifal SEMM dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Lampung menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya Haji Indra Jaya SAG MAP dari Kepala Kemenak Kabupaten Lampung Timur sekarang menempati pos barunya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kemenak Lampung. Haji Yulizar Andri STMAG dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenak Lampung bergeser menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Haji Erwinto SAG Mkom dari Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Lampung menjadi Kepala Kemenak Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Dr. Andes Haji Makmur MAG dari Kepala Kemenak Kota Bandar Lampung bergeser menempati jabatan barunya sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Lampung. Selanjutnya Jalaluddin SAG Mkom dari Kepala Kemenak Kabupaten Tulang Bawang bergeser menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Mesuji. Haji John Yusuf SAG MPDI dari Kepala Kemenak Kabupaten Mesuji kini sebagai Kepala Kemenak Kabupaten Tulang Bawang. Lalu Ian Maradona SEMM dari Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda Kanwil Kemenak Lampung kini sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Lampung. Miftasub Subur SAG dari Kepala Subbagian Kemenak Kabupaten Lampung Barat bergeser menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Lampung Barat. Ahmad Khotab
SAG MM dari Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenak Kabupaten Pesisir Barat menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Pesisir Barat dan Heri Setiawan SSOS IMPD dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kabupaten Lampung Utara bergeser jabatan barunya menjadi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kebakaran hutan hebat melanda kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung. Selama 2 hari berturut-turut pada 25 hingga 26 Januari 2026. Api melalap sekitar 2.685,43 hektar sehingga dipastikan menyebabkan kerusakan luas pada ekosistem hutan konservasi di sejumlah titik strategis. Humas Balai Taman Nasional Waikambas Andri Yulianto mengatakan total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 2.685,43 hektar. Berdasarkan akumulasi lokasi pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan. Menurut titik kebakaran pertama terdeteksi di samping Roden, wilayah kerja Resor Rawa Bander. Seksi PTN Wilayah 1, Waikanan dengan luas area terbakar mencapai 107,6 hektar. Titik kedua berada di Simpang 3, Sartam yang melibatkan Resor Susukan Baru dan RPTN Toto Projo dengan luas kebakaran sekitar 271,99 hektar. Dampak terparah terjadi di wilayah SPTN 2 Bungur. Api meluas dan menghanguskan vegetasi di Resort Rantau Jaya, RPTN Toto Projo, serta RPTN Umbul Salam. Di kawasan ini total luas lahan yang terbakar tercatat lebih dari 2.000 hektar. Vegetasi yang terbakar didominasi alang-alang dan semak belukar yang mudah terbakar pada musim kering. Sejumlah tegakan pohon penting seperti sengganen, sempu, dan puspa juga dilaporkan terbakar. Menurut Nandri, kondisi topografi lahan yang datar, jenis tanah pazolik coklat kuning, serta angin kencang yang membuat api permukaan menjalar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Saat ini Balai Taman Nasional Waikambas masih melakukan pemantauan intensif pasca kebakaran untuk mengantisipasi potensi munculnya titik api baru. Pengukuran luas area terdampak juga terus disempurnakan guna memastikan keakuratan data lapangan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, aparat kepolisian mengamankan 9 warga dari sejumlah pekon di Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus terkait dugaan perburuan liar satwa rusa. Penangkapan dilakukan pada Minggu 25 Januari 2026, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rusa yang merupakan satwa liar yang dilindungi. Aparat kepolisian mengamankan 9 warga dari sejumlah pekon di Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. 9 warga, masing-masing 7 orang berasal dari pekon Karangberak berinisial MI, SA, BA, MU, DE, PO, dan SU. 1 orang dari pekon Teluk Berak berinisial NA, serta 1 orang dari pekon WA Sahan berinisial WA. Penindakan dilakukan oleh Babinsa bersama security grup Arta Tumbling Wildlife Nature Conservation setelah menerima informasi terkait dugaan perburuan satwa dilindungi. Berdasarkan informasi, kasus ini berkaitan dengan peristiwa perburuan yang terjadi pada 30 Desember 2025. Saat itu, para warga tengah melakukan perburuan babi hutan untuk menanggulangi hama pertanian. Dalam kegiatan, mereka diduga menemukan dan memburu seekor rusa di wilayah perbatasan antara Pekon Karangberak dan Pekon Tirom.
Lokasi perburuan berada di tanah marga atau tanah negeri dan disebut berada di luar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dalam proses penanganan perkara, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perburuan, berupa 3 pucuk senjata api rakitan, 3 batang tombak, serta 5 ekor anjing pemburu. Sebagian warga yang diamankan diketahui merupakan anggota kelompok penanggulangan hama Pekon Karangmerak. Kelompok tersebut dibentuk berdasarkan musyawarah Pekon pada 22 Februari 2023 untuk menangani gangguan babi hutan yang kerap merusak lahan pertanian warga. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, dugaan praktik pungutan liar dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah pusat mencuat di Lampung Barat. Bantuan yang seharusnya diterima kelompok tani secara gratis diduga berubah menjadi skema tebusan dengan nominal jutaan rupiah. Mirisnya, pungutan tersebut diduga dikoordinir oleh oknum ASN. Dugaan praktik pungutan liar dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah pusat mencuat di Lampung Barat. Bantuan yang seharusnya diterima kelompok tani secara gratis diduga berubah menjadi skema tebusan dengan nominal jutaan rupiah. Pungutan tersebut diduga dikoordinir oleh oknum yang mengaku berasal dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat. Praktik ini telah berlangsung cukup lama dan terjadi hampir di setiap program bantuan Al-Sintan yang masuk ke daerah. Salah satu sumber mengungkapkan, setiap bantuan Al-Sintan yang akan disalurkan kepada kelompok tani selalu disertai permintaan sejumlah uang. Alasan yang disampaikan beragam, mulai dari biaya administrasi hingga dalih teknis lainnya. Ia menjelaskan, mekanisme pungutan biasanya diawali melalui kelompok tani. Kelompok diminta menyetor uang penebusan sebagai syarat agar bantuan Al-Sintan dapat disalurkan. Alasannya sebagai biaya administrasi pengurusan bantuan yang digelontarkan oleh pusat. Namun, apabila kelompok tani menyatakan keberatan atau menolak membayar, praktik tersebut tidak serta-merta berhenti. Bantuan tetap diarahkan untuk ditebus, tetapi dengan skema lain. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu mengamankan sepasang kekasih yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Ironisnya, pasangan kekasih ini nekat menjual sabu-sabu demi mengumpulkan uang modal nikah. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka RR 34 tahun pada Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. RR diamankan di kediamannya di Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu setelah polisi menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Kasat Narkoba Polres Pringsewu, Ibtu Laksono Priyanto, mengatakan dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 6 paket sabu siap edar yang disimpan di kantong celana yang dikenakan RR, serta 1 unit ponsel yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran sabu. Selang 30 menit kemudian, polisi mengamankan kekasih RR berinisial RP 33 tahun di rumahnya di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Saat dilakukan penggeledahan awal, petugas menemukan 1 paket sabu yang disimpan di saku baju yang dikenakan RP. RP mengakui masih menyimpan 11 paket sabu siap edar yang disimpan di dalam lemari kamar tidurnya. Selain sabu, polisi juga mengamankan alat hisap atau bong, 1 unit ponsel, serta sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Laksono menjelaskan, kedua tersangka diduga memiliki peran berbeda. RR berperan mencari dan mengedarkan sabu, sementara RP bertugas menyimpan stok sabu sekaligus mengelola uang hasil penjualan. Kepada penyidik, para tersangka mengakui hasil penjualan narkoba tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian uang juga disebut akan digunakan sebagai persiapan pernikahan. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polres Pringsewu. Penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat dalam perkara ini. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.